Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara menulis proposal kualitatif. Teman-teman sekalian, pada episode terdahulu, pada video terdahulu kita sudah belajar menulis proposal kuantitatif. Kali ini kita akan belajar tentang cara menulis proposal kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif sifatnya itu adalah induktif. Induktif itu artinya kita memulainya bukan dari teori tapi dari fakta empiris. Nah, itu dasar ya yang bagi teman-teman harus dipikirkan, bahwa dalam penelitian kualitatif sifatnya adalah dalam pola berpikirnya pola berpikir induktif. Di dalam penelitian kualitatif itu kita tidak menggunakan model-model matematis atau statistik ya. Prosesnya dimulai dari menyusun asumsi-asumsi ya. Jadi logika berpikirnya di dalam penelitian kualitatif itu adalah induktif. Nah, kemudian di dalam penelitian kualitatif itu ditujukan untuk memahami fenomena sosial ya, fenomena sosial yang ada di sekitar kita dari sudut pandang partisipan. Nah, partisipan di sini maksudnya adalah responden ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu disebutnya responden, orang-orang yang akan kita teliti, yang akan kita ambil data dan informasinya. Nah, di dalam penelitian kualitatif disebutnya partisipan. Jadi fenomena sosial yang akan kita angkat di dalam penelitian kualitatif itu adalah berfokus pada partisipan. Jadi pendekatannya atau sudut pandangnya dari partisipan. Fokusnya pada proses ya, bukan pada hasil. Jadi pada penelitian kualitatif intinya atau fokus penelitian itu pada proses. Oleh karena itu di dalam menulis proposal itu harus betul-betul hati-hati, kemudian gambarkan rencana penelitian itu dengan baik. Nah, data dan informasi yang digunakan di dalam menulis proposal itu gambarkan dengan baik. Itu biasanya berisi tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana harus tergambar dengan baik, dengan jelas pada proposal penelitian kualitatif. Kemudian di dalam penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif ya. Jadi proses dan makna itu sangat ditonjolkan. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi semakin detail, semakin terperinci kita menuliskan apa yang akan kita lakukan tahap demi tahap pada proposal itu, maka proposal itu akan semakin baik ya. Jadi kalau kita lihat pada penelitian kuantitatif itu tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis dan pengukuran itu menjadi fokus ya. Jadi kalau di dalam bedanya adalah kalau di dalam kualitatif fokus pada proses penelitian subjektif, tapi kalau pada kuantitatif itu fokusnya kepada pengukuran. Jadi alat ukurnya itu harus berstandar tinggi dan semakin akurat semakin baik. Nah, baik, jadi itu intinya ya. Kalau kuantitatif itu memang tekanannya pada proses pengukuran. Jadi bagi teman-teman yang senang pada hitung-hitungan, pada matematika, statistika, cocoknya adalah melakukan penelitian kuantitatif. Tapi pada teman-teman yang mempunyai kemampuan menganalisis mendalam, kemudian mampu mewawancarai partisipan dengan baik, kemampuan komunikasinya sangat baik, cocok untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, tentang karakteristik peneliti kualitatif itu sudah ada videonya. Nanti untuk melengkapi pengetahuan tentang hal ini bisa ditonton videonya. Baik teman-teman sekalian,
Kalau apa sih itu yang disebut dengan proposal penelitian? Proposal penelitian adalah sebuah dokumen ya, dokumen usulan untuk sebuah proyek penelitian. Tentu saja ini tujuannya adalah untuk menyampaikan rencana penelitian kita secara terperinci, sistematis. Nah, itu masukkan di dalam sebuah dokumen. Tentu sistematikanya nanti kita akan pelajari bersama. Nah, kita lihat sekarang sistematikanya ada bab 1. Bab 1 itu latar belakang masalah. Ini umum ya. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ada panduan di dalam penulisan proposal di kampus yang tertentu memasukkan fokus penelitian pada bab 1, tapi ada juga yang memasukkan fokus penelitian pada bab 2. Pada contoh kali ini saya memasukkan fokus penelitian pada bab 2 ya. Jadi saya ulangi. Bab 1 latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu bab 1. Sedangkan bab 2 itu adalah kajian teori atau tinjauan pustaka, atau juga ada yang memasukkan adalah landasan teori. Tapi ini beda ya antara landasan teori dengan tinjauan pustaka dengan kerangka teori. Itu meskipun ada sama-sama di bab 2 itu punya makna tersendiri ya. Jadi insya Allah nanti di lain kesempatan kita bahas apa itu bedanya. Kemudian di dalam pemaparan tentang teori ini di bab 2, apakah itu sebutannya landasan teori atau tinjauan pustaka? Di bagian pertama kalau kita ambil A, B, C, A-nya itu adalah kemukakan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Kemudian di bagian B, definisi konseptual. Jadi definisi konseptual, bukan definisi operasional ya. Kalau definisi operasionalnya itu biasanya ada pada penelitian kuantitatif karena digunakan untuk pengukuran. Nah, di dalam hal ini cukup kita menggunakan definisi konseptual. Kemudian di bagian C masuklah fokus penelitian. Fokus penelitian kita itu apa? Dan fokus penelitian itu sebaiknya bukan merupakan pertanyaan ya, bukan seperti perumusan, tapi nyatakan apa yang menjadi fokus dalam penelitian kita. Lalu bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Nah, ungkapkan di bagian A jenis penelitian seperti apa ya, kemudian setting penelitiannya kemukakan di situ. Kemudian tempat dan waktu penelitian, jelaskan tempatnya di mana, alasan mengapa kamu memilih tempat itu. Jangan lupa, sudah berkali-kali saya sampaikan, di dalam pemilihan tempat alasannya harus ilmiah, bukan karena kita dekat dengan lokasi itu, bukan karena kita akan mendapat fasilitas di lokasi tersebut atau ada orang-orang yang akan memberikan kemudahan. Itu boleh saja kita terima, tapi tidak usah dituliskan di dalam proposal seperti itu namanya tidak ilmiah. Tapi kemukakanlah alasan pemilihan tempat harus berdasarkan pola pikir ilmiah, alasannya ilmiah ya. Kemudian waktu juga, berapa lama waktu yang diperlukan, kan itu ada kaitannya dengan biaya ya. Kemudian yang bagian ketiga, bagian C, jelaskan juga sumber data yang akan kita peroleh itu dari mana dan dari siapa gitu. Jadi jelaskannya begini, sumber data yang diperoleh dari pihak mana, kemudian siapa itu berarti orangnya ya, jabatannya, partisipannya itu apa, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengusaha, atau sebagai apa. Lalu data yang akan diambil dari dia itu apa. Dan yang berikutnya unit analisisnya. Unit analisisnya itu adalah siapa, misalnya kelompok belajar, kelompok tani, ataupun misalnya masyarakat pedalaman, masyarakat perkotaan, itu dijelaskan unit analisisnya ya. Dan bagian E, teknik pengumpulan data. Jadi tekniknya apa? Teknik observasi, teknik wawancara misalnya. Wawancaranya tentu wawancara terbuka, wawancara tidak terstruktur ya. Itu bentuk-bentuknya yang akan masuk di dalam kelompok teknik pengumpulan data. Atau mungkin
dalam bentuk yang lain, misalnya observasinya itu observasi model apa, misalnya observasi langsung maupun tak langsung ya, itu ada pedomannya, jelaskan di bagian E. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah analisa data, terakhir dari bagian bab 3. Saya ulangi ya, bab 3 itu ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu, sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Nah sekarang bab 4. Bab 4 itu gambarkan rencana pembiayaan yang dibutuhkan dan silahkan dibuatnya secara mendetail ya. Jadi jangan garis besar tapi mendetail untuk apa biaya yang dibutuhkan itu, berapa dan untuk apa. Kemudian begini, kalau anggaran dananya itu sudah jelas kelihatan, kan akan kelihatan tuh berapa hubungannya dengan waktunya lama, tentu biayanya lebih panjang lagi. Atau mungkin dibalik, karena ingin menghemat waktu, maka biaya meningkat. Nah nanti akan kita lihat kesesuaian antara anggaran dengan waktu yang dibutuhkan. Baik teman-teman sekalian, itulah 4 bab tentang proposal penelitian kualitatif. Tentu saja ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran jika diperlukan. Baik teman-teman sekalian, fungsi dari proposal itu apa? Kita harus lihat ya, supaya kamu bisa membuat proposal kualitatif ini dengan bagus ya, dengan tepat. Jadi fungsi proposal itu adalah memberikan informasi secara lengkap tentang proses penelitian yang akan kita lakukan ya. Jadi di situ akan kelihatan dari mulai rencana judulnya sampai dengan pelaksanaan tahap demi tahapnya. Nah, karena di dalam proposal itu harus berfungsi sebagai acuan di dalam melaksanakan penelitian. Sebetulnya proposal juga adalah merupakan sarana dalam pengajuan anggaran ya, pengajuan permohonan dana. Kan tentu saja kalau kamu misalnya melakukan penelitian ada dukungan dana dari sponsor, kan enak gitu ya, jadi meringankan. Nah baik teman-teman sekalian, buatlah proposal sedetail mungkin, seakurat mungkin, selengkap mungkin, supaya dosen pembimbingmu begitu melihat proposal penelitianmu akan setuju. Dan tentu saja kalau ini terjadi kan senang, cepat di ACC ya, cepat di ACC proposalnya, cepat melaksanakan penelitian dan cepat lulus. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.